Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan mengkaji tentang promosi. Promosi merupakan informasi satu arah yang dapat mengarahkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan transaksi. Promosi merupakan langkah akhir dari proses marketing mix selain produk, harga, dan lokasi. Promosi banyak digunakan oleh perusahaan untuk membujuk para konsumen agar menyukai barangnya, menyukai produknya, sampai akhirnya membeli produknya. Unsur bauran promosi antara lain adalah penjualan, periklanan, promosi penjualan, dan hubungan dengan masyarakat atau publisitas yang dilakukan oleh produsen. Citra perusahaan akan naik jika sukses dalam menginformasikan, mendidik, mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Bauran promosi bisa dilakukan melalui periklanan atau advertising yang akan menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan promosi, presentasi dalam bentuk gagasan untuk produk, barang, atau jasa. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion, merupakan bentuk dari insentif jangka pendek dalam rangka untuk mendorong pembelian barang maupun jasa. Bisa juga penjualan produk atau jasa. Yang ketiga adalah hubungan masyarakat atau public relation, merupakan bangunan hubungan baik dengan berbagai publik yang ada di dalam berbagai perusahaan. Hal ini diperoleh dengan publisitas yang menguntungkan, membangun citra promosi, dan menangani atau mengatasi rumor, cerita, dan kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan bagi keuntungan perusahaan. Ketika kita berbicara yang pertama tadi tentang advertising, maka hal yang harus kita ingat adalah bagaimana tujuan bisa dicapai dalam periklanan tersebut dengan memberikan informasi yang jelas, ada nilai bujukannya, kemudian ada nilai pengingatnya, agar bagaimana sebuah iklan itu bisa diterima oleh masyarakat atau pas dengan kehendak masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwa dalam advertising juga harus mampu ketika kita melakukan perencanaan menentukan anggaran periklanannya. Nah, anggaran periklanan ini perlu dikaji secara spesifik untuk waktu-waktu tertentu, karena ini akan menentukan besarnya anggaran. Frekuensi periklanan akan mempengaruhi anggaran. Begitu juga diferensiasi produk. Begitu juga pangsa pasar yang akan dicapai dengan pola model periklanan seperti apa, dengan anggaran berapa, seberapa efektif, dan seberapa efisien. Itu yang harus diperhatikan. Nah, langkah selanjutnya dalam advertising adalah bagaimana strateginya. Untuk membaca strategi yang akan kita gunakan, pertama adalah bagaimana ketika kita membuat iklan tersebut, ketika membuat promosi tersebut. Kemudian juga kita melakukan seleksi media apa yang paling tepat, karena hari ini banyak sekali media. Jadi tidak asal kita melakukan promosi kemudian dianggap sudah cukup, tetapi
penyeleksian terhadap media itu menjadi hal yang sangat menentukan apakah periklanan atau promosi kita itu mencapai pada sasaran. Jadi dibutuhkan langkah-langkah kita untuk menyeleksi tersebut dari sisi frekuensi, kemudian dampak, kemudian tipe medianya, kemudian waktu penayangannya. Nah, itu kemudian yang terakhir dari proses advertising ini adalah evaluasi terhadap promosi tersebut. Nah, bagaimana hubungannya dengan promosi penjualan atau sales promotion? Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita adalah pertama menetapkan tujuan dari promosi tersebut, kemudian menyeleksi peralatannya, kemudian menyusun program, kemudian melaksanakan pengujian terhadap program promosi tersebut, kemudian mengendalikan, dan yang terakhir sama melakukan evaluasi terhadap hasil penjualan. Apakah promosi itu mempengaruhi terhadap hasil penjualan? Nah, yang selanjutnya bagaimana public relation itu bisa berjalan efektif. Yang terpenting buat kita adalah membaca arus utama hubungan dengan masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama menetapkan tujuan sama seperti tadi, kemudian memilih pesan apa yang akan disampaikan, apakah dalam bentuk narasi, apakah dalam bentuk gambar, atau lucu-lucuan. Itu harus dari awal kita tentukan. Kemudian mengimplementasikan perencanaan tersebut yang hubungannya dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Dalam Islam, promosi, advertising, iklan itu disampaikan di dalam surat Ad-Duha, yakni wa amma binikmati rabbika fahaddits. Maka ketika kita mendapat nikmat yang diberikan oleh Allah, hadis, maka informasikan. Nah, tugas kita menginformasikan bisa jadi merupakan motivasi, bisa jadi untuk memberikan kecenderungan, keberpihakan, bisa jadi menjadi bagian dari yang akan kita pertimbangkan. Jadi banyak aspek dengan memberikan informasi tersebut. Kemudian kita juga diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 77, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Jadi apa yang diinformasikan kepada masyarakat, apa yang dijanjikan kepada masyarakat itu harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka kita tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita juga, dalam kitab-kitab ulama salaf juga sudah disampaikan wa nahwu aula awalan aji ulama. Contohnya dalam kitab Imriti. Jadi kitab juga sebenarnya memberikan informasi bahwa dengan ilmu nahwu itu menjadi kita jadi yang utama. Nah, ini bukan hanya pada produk barang, ternyata dalam produk-produk kitab, dalam menyusun kitab juga diinformasikan sesungguhnya di awal. Bukan narasinya, tetapi hakikatnya sudah menginformasikan itu agar orang condong, agar orang suka, agar ada ketertarikan sehingga mau mempelajarinya. Begitu juga dengan barang, agar mau membeli barangnya, agar mau memiliki barangnya, agar ada ketertarikan terhadap barangnya. Itu bagian dari promosi. Begitu juga Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
Apabila kita sudah menginformasikan, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga sepenuhnya narasi promosi kita kepada masyarakat. Jangan pernah kita menyampaikan informasi yang muluk-muluk sementara tidak seimbang dengan apa yang dirasakan oleh para konsumen. Keseimbangan itu menjadi bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap produk yang sudah dipromosikannya. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah berpesan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik kemudian membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, konstruk ayat 6 surat Al-Hujurat ini bisa kita gunakan bahwa ketika kita mendapat informasi sebuah produk, maka harus menyandingkan informasi lain dalam rangka untuk menghindari dari penyesalan atas perbuatan kita. Nah, kalau ada sebuah produk kemudian menawarkan keunggulan yang sangat tinggi, maka kita harus mempertimbangkan ulang. Kita harus menyandingkan informasi itu. Atau kalau sangat terpaksa, jangan membeli produk terlalu banyak, diuji cobakan dulu, karena bisa jadi sebuah produk itu cocok untuk orang lain, tapi tidak cocok untuk kita, pas untuk orang lain tapi tidak pas untuk kita. Nah, disinilah tugas kita untuk menseleksi terhadap sebuah produk. Jadi konsumen juga harus cerdas mensikapi apa yang diinformasikan oleh perusahaan, baik itu barang maupun jasa. Adapun beberapa tujuan promosi antara lain adalah dalam rangka untuk memikat pelanggan, baik baru maupun mempertahankan pelanggan lama. Jadi ketertarikannya itu bisa tetap karena promosi atau sekedar mengingatkan saja. Kemudian ada proses pembelian ulang. Jadi promosi diharapkan orang yang sudah membeli kemudian bisa membeli lagi. Kemudian memberikan atau meningkatkan referensi merek. Selanjutnya adalah adanya kenaikan penjualan. Kemudian mempengaruhi sikap pembeli, kemudian menciptakan atau meningkatkan kesadaran akan produk atau merek dari perusahaan tersebut. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah periklanan, kemudian ada promosi penjualan, ada personal sharing, ada publisitas atau humas. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur efektivitas promosi? Sukses atau tidakkah promosi yang kita lakukan? Menurut Duryanto, itu minimal ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektifkah promosi kita. Yang pertama adalah dari penjualan. Kita bisa melihat apakah penjualan kita naik atau bahkan bisa turun, gitu kan. Dari penjualan itu kita bisa melihat efektif atau tidaknya. Kenapa bisa turun? Bisa juga karena apa? Narasi yang dibangun justru membuat takut orang. Dengan obat ini Anda akan lupa dengan sakit kepala. Namun yang dipahami oleh
masyarakat, ada efek atau dampak dari sebuah narasi promosi yang dibayangkannya adalah banyak lupa, kan bisa jadi menjadi turun penjualan itu. Jadi dari sisi penjualan itu bisa naik atau bisa turun. Namun kita harus sadar bahwa banyak faktor yang kemudian dapat mempengaruhi apakah ada hubungan signifikan antara penjualan dengan promosi atau tidak. Ini juga kajiannya harus mendalam. Pasti risetnya juga harus tuntas, tidak sekedar menyebarkan penelitian itu diserahkan ke masyarakat untuk menilai, tapi butuh kajian-kajian yang mendalam. Di samping menyebar angket, baiknya adalah dengan melakukan wawancara juga. Kemudian yang kedua, di samping penjualan kita juga bisa menggunakan persuasi, yakni persuasi lebih menekan pada pengukuran dampak pemahaman konsumen terhadap sebuah iklan. Apakah ada perubahan kepercayaan pada konsumen, pada cirinya, konsekuensi produk, sikap terhadap merek, keinginan untuk membeli. Nah, ini dapat kita kaji dengan cara persuasi ini. Kemudian yang ketiga, yakni pengingatan. Yang digunakan sebagai ukuran adalah kemampuan konsumen dalam mengingat iklan atau bagian iklan tersebut. Konsep pengingatan ini menjadi penting untuk iklan yang ditujukan untuk memperkuat kesadaran akan merek atau brand awareness. Hal yang harus diperhatikan oleh kita dalam bidang riset antara lain adalah target market riset, competitive activity riset, positioning riset, pre-test message riset, post-test message riset, dan audience riset. Itu antara lain yang dibutuhkan dalam menjalankan riset. Kemudian bagaimana menetapkan program untuk mengukur pengaruh promosi. Nah, dalam pengukuran ini, pengaruh promosi dari media, dibutuhkan analisis yang mendalam, terutama untuk mengukur peran media itu yang dapat mempengaruhi konsumen. Tidak mudah untuk melakukan penelitian ini, tetapi dapat dilakukan dengan pola memilih media yang paling tepat, kemudian penelitiannya yang ketat, kemudian dilakukan menggunakan mix method dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Ingat bahwa Islam mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kejujuran. Rasul sudah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beliau mendapatkan sifat Al-Amin, seseorang yang sangat jujur, dan informasi itu menyebar ke masyarakatan karena kemasyhurannya dalam kejujuran. Itu bagian dari promosi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat sederhana sebenarnya dalam Islam. Kalau kita jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Jika Rasulullah SAW dapat menyebarkan Islam, dapat menyebarkan nilai-nilai keimanan, salah satunya adalah dengan keyakinan masyarakat terhadap sikap Rasulullah yang selalu jujur, maka kita juga bisa mencontoh bagaimana tindakan kita dalam melakukan promosi dengan satu kunci utama, yaitu
kejujuran terhadap produk, kejujuran terhadap manfaat produk, kejujuran terhadap efek produk. Itu yang bisa kami sampaikan untuk bahan kajian kita saat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.